Wah, udah tengah tahun nih. Saatnya gue bikin top 5 sepatu basket 2023 so far. Yo, what's good abas seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fetu Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas top 5 sepatu basket tahun 2023 so far. Jadi ini merupakan top 5 sepatu basket terenak yang udah pernah gue review, tapi tanpa melihat rentang harga. Karena kan kalau gue ciri khasnya selalu bikin top 5 sepatu basket berdasarkan harga kan. Ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, terus ada yang 500.000. Nah itu akan gue bikin di akhir tahun. Tapi kalau tengah tahun gue hanya akan bikin top 5 tanpa melihat harga sepatu. Pokoknya ini sepatu-sepatu yang udah pernah gue review ya. Kita mulai dengan honorable mention dulu. Jadi ya bisa dibilang ini di nomor 6 lah. Tapi menurut gue sepatu ini tuh sangat amat wajib untuk disebut di video ini. Ini adalah sepatu 361 Degree DVD1, merupakan sepatu signature dari brand 361 Degree. Sepatu signaturenya Spencer Dinwiddie. Kenapa harus gue sebut meskipun ini nggak bisa masuk top 5 ya, tapi jelas ini bisa banget untuk masuk di nomor 6. Karena sebagai sepatu signature ini punya harga yang sangat murah. Harga retailnya cuma 1,3 juta. Tapi yang kita dapetin tuh traction di indoor aman, tapi kalau di outdoor biasa aja sih ya. Cushion enak banget, little bit soft gitu, dan lebih banyak ke bouncy-nya. Salah satu setup cushioning yang emang gue demen, yang lebih banyak bouncy-nya gitu. Terus juga responsif. Secara impact protection-nya juga oke banget. Selama pakai sepatu ini, dengkul gue sih nyaman-nyaman aja. Material cukup mewah tapi kurang breathable. Lockdown cukup oke, sayang ada sedikit heel slip. Dan secara support sepatu ini proper semua, depan, samping, belakang, base-nya juga lebar, stabil. Terus ada shanklet juga, torsional support udah aman. Jadi gila men, dengan harga 1,3 juta dan sepatu signature pemain NBA loh. Meskipun mungkin Spencer Dinwiddie ya kurang begitu terkenal, tapi tetap aja men, sepatu signature pemain NBA harga 1,3 juta. Sadis ini sepatu. Oke, sekarang kita masuk dari nomor 5. Ada Under Armour Spawn 5. Gue yakin abas kalian nggak nyangka sepatu ini bakalan masuk top 5 gitu kan. Ini menurut gue memang sepatu yang underrated banget. Tapi yang jelas sepatu ini punya traction indoor dan outdoor yang hampir sama bagusnya. Biasanya kan sepatu basket tuh kalau traction di indoor bagus, biasanya terus di outdoornya agak turunnya ada yang lumayan jauh gitu kan. Tapi di Under Armour Spawn 5 ini turunnya benar-benar nggak jauh, nggak ada slip yang berarti. Jadi hampir sama baiknya lah sama di indoor kinerja tractionnya. Terus setup cushioningnya juga lagi-lagi yang gue demen, yang lebih banyak ke bouncy-nya daripada softnya. Ini softnya dikit aja, lebih banyak ke bouncy-nya. Super responsif, enak banget, dan impact protection juga bagus. Material meskipun kalau dipegang sih agak murahan ya berasanya, tapi kalau udah dipakai di kaki ya feelsnya enak-enak aja sih. Fit and lockdown enak, tapi sayang ada sedikit heel slip, sedikit banget, nggak sampai mengganggu. Dan secara support ini juga udah proper semua. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Ada Air Jordan 37 Low. Gue sama Toby udah bahas di video performance reviewnya bahwa Air Jordan 37 Low-nya ini lebih bagus sih daripada Air Jordan 37 yang flagshipnya, yang high-nya gitu ya. Traction indoor nearly perfect, outdoor juga masih oke. Cushionnya juga feelsnya enak banget, bouncy, terus super responsif. Impact protection juga oke banget. Lockdownnya termasuk istimewa, benar-benar mengunci kaki dengan baik. Support proper semua, tapi karena base-nya itu nggak termasuk wide base ya, agak ramping gitu. Jadi kadang-kadang suka berasa oleng tuh kalau gue lagi melakukan pengereman dengan kaki samping atau lagi melakukan lateral movement. Itu doang sih kekurangannya. Tapi buat abas kalian yang memang
tipe mainnya tuh lincah banget, ya ini bukan kekurangan sih, bisa jadi ini merupakan kelebihan karena biasanya memang outsole yang rounded, yang ramping gitu emang lebih menunjang untuk bermain cepat, bermain lincah. Masuk ke nomor 3 ada Curry 10. Yep, ini sih sepatu ini harus masuk top 5 banget sih karena traction indoornya perfect. Outdoor juga sebenarnya bagus asal enggak debuan ya. Lapangannya kalau debuan banget itu bakalan slip ya, tapi juga nggak slip parah sih, asalkan abas kalian rajin wipe off, tractionnya bisa bekerja dengan baik juga di lapangan outdoor gitu kan. Dan kekurangan lainnya itu outsole-nya tidak durable untuk sepatu basket dengan harga retail 2,7 jutaan ya kalau nggak salah ya. Gila sih, tractionnya tuh bener-bener lemah banget, cepet banget habisnya. Bahkan kalau cuma dimainin di lapangan indoor pun itu tuh umur pakainya nggak bakal nyampe setahun deh. Kemudian cushionnya perpaduan soft sama bouncy-nya tuh balance dan super responsif. Cuma berhubung setup cushioningnya menurut gue agak tipis ya, jadi secara impact protection kurang sih. Kalau abas kalian main pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, terus kalau mainnya lagi eksplosifnya itu pasti agak berasa di dengkul tuh, agak nyut-nyutan tuh. Materialnya nyaman banget di kaki, terus breathable, lockdownnya juga istimewa, bener-bener kaki itu kekunci ya, nggak ada heel slip sama sekali. Secara support juga proper semua. Lanjut ke nomor 2 ada Nike GT Cut 2. Ini merupakan bisa dibilang seri non-signature-nya Nike yang sangat amat populer, yang banyak banget dipakai oleh para pemain NBA, dan kayaknya bukan cuma pemain NBA, sama seluruh pemain basket di dunia. Ya, tractionnya di indoor nearly perfect, di outdoor sayangnya biasa aja sih kalau gue sama Toby berasanya. Tapi secara durability-nya oke, bakalan awet banget. Cushion juga bouncy parah, super responsif, dan impact protection-nya bagus. Materialnya untuk sepatu basket dengan harga di atas 2 juta, kalau nggak salah 2,6an ya, GT Cut ya, kalau salah mohon maaf ya, agak-agak lupa nih. Itu materialnya berasa murahan sih, tapi ya setelah dipakai sih kalau di kaki enak-enak aja dan berfungsi dengan baik. Terus juga termasuk breathable, lockdownnya istimewa juga, bener-bener mengunci kaki dengan baik, nggak ada masalah heel slip juga. Dan secara support ini juga termasuk proper semua, nggak ada kekurangan sama sekali. Dan kita sampai di nomor wahid, nomor 1 itu ada New Balance 2-Way V3. Kalau abas kalian yang pernah ikut live TikTok gue itu berkali-kali banyak banget kan abas kalian yang nanyain, bang sepatu basket terbaik saat ini menurut lo apa? Dan gue selalu jawab New Balance 2-Way V3. Traction di indoor perfect gila, di outdoor juga bagus banget, tapi memang gue nggak berani pakai berlama-lama ya. Gue waktu performance review tuh cuma pakai sekali doang di outdoor, karena kekurangannya adalah outsole-nya tuh tidak durable. Itu tuh garis-garis traction pattern-nya tuh bener-bener tipis-tipis gitu ya. Jadi udah pasti cepet habis lah itu kalau mau dipakai di outdoor terus-terusan. Cushion juga berasa balance antara soft dan bouncy-nya, terus juga super responsif, dan impact protection-nya termasuk baik. Bahkan meskipun abas kalian punya masalah lutut, menurut gue ini impact protection-nya masih terbilang oke. Kemudian materialnya berasa mewah banget, terus juga bisa feels-nya tuh bisa meluk kaki gitu loh. Gokil. Ini nggak ada hubungan, belum ngomongin lockdownnya, dari sisi materialnya aja tuh udah kayak berasa meluk kaki gitu. Terus breathable juga, dan fit sama lockdownnya ini juga istimewa. Ini salah satu sepatu basket yang fitnya tuh gue berasa ngepas banget, enak banget, sisa-sisa ruangannya tuh dikit-dikit banget gitu. Wah gila deh. Kemudian secara support juga semuanya proper, nggak ada masalah sama sekali. So, itu dia top 5 sepatu basket tahun 2023 so far.
Ya nanti di akhir tahun bisa aja berubah ya, tapi di akhir tahun gue akan bikinnya top 5 sepatu basket dengan rentang harga tuh seperti biasa ya kan, ada yang 1,5 juta, 1 juta, dan 500.000. Ya udah, segitu aja video top 5 gue. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fadly Brandwell, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.